Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Zulfikri Hadiahya di kelas 4 TPIA dengan NIM 2141104040105. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Urgensi pengembangan kurikulum sebagai calon seorang guru. Menurut saya, pendidikan kurikulum sebagai calon guru profesional yang adalah perlunya pemahaman yang mendalam dalam meningkatkan kualitas peserta didik yang akan disampaikan kepada siswa. Dengan mengembangkan kurikulum, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran yang lebih efektif dan terampil. Selain itu, dikembangkan dengan secara berskala akan dapat membantu guru dalam mengembangkan kurikulum tersebut agar materi dari kurikulum tersebut dapat siswa pahami dengan menyesuaikan kebutuhannya. Pertanyaan nomor 2 yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum yang memiliki hubungan erat dengan kurikulum itu sendiri, yaitu prinsip pengembangan kurikulum, yaitu setiap komponen kurikulum mengacu pada prinsip dasar untuk menjadikan kurikulum dengan lebih tepat dan lebih efisien. Hubungan landasan kurikulum seperti landasan kurikulum memiliki hubungan erat dengan kurikulum yang lain, seperti landasan filsafat akan mempengaruhi pemilihan materi pembelajaran, metode, serta penilaian yang digunakan dalam kurikulum tersebut. Dan yang kedua itu landasan psikologis. Landasan psikologis kurikulum berfokus pada aspek pendidikan peserta didik seperti kebutuhan, minat, bakat, karakteristik, dan psikologis lainnya. Terus landasan sosiologis kurikulum berfokus antara peserta didik dan masyarakat yang akan mempengaruhi pemilihan materi yang lebih relevan, harapan mengakomodasi keberadaan sosial budaya. Dan yang keempat yaitu kurikulum landasan politik. Kurikulum menentukan peran dan fungsi kurikulum dalam menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara tersebut. Soal nomor 3 yaitu tentang hidden curriculum. Yaitu hidden curriculum adalah tersembunyi norma dan sikap yang tidak secara ekspresif diajarkan dalam kurikulum formal, tetapi disampaikan secara tidak langsung melalui pengalaman dan interaksi sosial dalam lingkungan dan sekolah dan dalam sekolah. Contoh hidden curriculum yaitu ketika pengabsenan di kelas dan menjawab salam di kelas. Contoh hidden curriculum di luar kelas yaitu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan mengikuti acara seperti seminar. Dan strategi memunculkan hidden curriculum yaitu dengan banyaknya melakukan tanya jawab dan interaksi antara murid dan banyak melakukan respon interaksi. Pertanyaan nomor 4 yaitu tentang pandangan kurikulum merdeka dengan organisasi kurikulum, yaitu terdapat 3 metode organisasi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai produk, dan kurikulum sebagai proses, dan kurikulum sebagai praktek. Dalam metode kurikulum sebagai produk, posisi kurikulum dianggap sebagai suatu yang sudah jadi dan harus ditetapkan secara konsisten. Dalam kurikulum sebagai proses, posisi kurikulum lebih bersifat fleksibel dan dapat
adaptasi oleh guru dalam pembelajaran di kelas.